Saudara-saudari terkasih, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini, pagi ini misa untuk anak-anak. Kita bergembira dan bersyukur karena hari ini adalah hari raya besar yang penting untuk iman kita, penting untuk iman anak-anak juga, untuk kita semua. Dan biasanya hari raya yang besar itu bisa dilihat, terutama ditandai meskipun banyak, bisa ditandai dengan kalau ada lagu madah. Kalau Pentakosta ada sekuensia, madah untuk Roh Kudus. Kalau tubuh dan darah Kristus, ada madah untuk tubuh dan darah Kristus. Itu artinya hari rayanya besar sekali. Yang dirayakan hari ini adalah bahwa Anda semua yang hadir di sini adalah orang yang terberkati. Mengapa? Karena Anda datang sadar atau tidak, Anda datang memenuhi undangan Tuhan Yesus. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Yesus minta dikenang. Yang dikenangkan apa? Cintanya kepada kita. Cintanya kepada anak-anak juga. Dan cintanya adalah cinta yang sejati, yang tidak biasa, yaitu cinta yang tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Cinta Tuhan adalah cinta yang benar, bukan berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Kalau baik saya cintai, saya sayangi, kalau enggak baik, enggak. Maka kalau orang tua sama anak-anak ngajarinya juga yang benar. Jangan ngajari cinta yang palsu. Kalau kamu baik, papa sayang. Kalau kamu enggak baik, papa enggak sayang. Itu bukan cinta Tuhan Yesus. Anda berdosa, tetap dicintai, ditebus. Tidak berdosa, apalagi. Dan karena itu keselamatan terjadi secara pasti. Karena Yesus mencintai kita bukan berdasarkan baik, buruk, atau benar, salah. Kira-kira kalau kita diselamatkan karena kita benar tanpa dosa, coba tunjuk jari siapa yang selamat. Kalau begitu tunjuk jari malah tidak selamat, dia sombong berarti soalnya. Jadi susah. Untung Tuhan datang untuk menyatakan cintanya yang tanpa batas. Yang tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Cinta ya cinta. Cinta itu mempunyai 3 karakteristik, 3 kualitas. Yang pertama, tak terbagi. Kalau cinta terbagi ya bukan cinta. Yang kedua, tanpa batas waktu. Kalau cinta ada batas waktunya bukan cinta juga. Cinta yang ketiga, tanpa syarat. Kalau ada syaratnya bukan cinta juga. Maka pada waktu menikah kemungkinan besar bukan cinta sejati. Karena dia berharap dibalas cintanya. Nanti sesudahnya baru berasa, ternyata tidak terbalas seperti yang saya bayangkan. Dari awalnya udah keliru. Maka belajar mencintai seperti Tuhan Yesus. Cinta ya cinta, cinta tidak bisa berubah menjadi tidak cinta. Dan itulah dalam Ekaristi. Maka penting sekali, kalau kita datang misa, itu karena memenuhi undangan Yesus untuk mengenangkan cintanya. Bukan karena nggak enak sama tetangga. Kalau nggak ke gereja nggak enak. Katolik tetangganya saya juga Katolik. Kalau anak-anak kalau ke gereja juga bukan karena disuruh papa mama, bukan. Karena mau memenuhi undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta dikenang. Jadi kita datang untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus, mengenang cintanya dan merasakan cintanya. Cinta yang luar biasa itu. Yang kedua, pesta hari tubuh dan darah Kristus adalah pesta ketika Tuhan tidak lagi menyimpan sedikit pun yang Dia punya, semua diberikan. Dan dalam misa, dalam Ekaristi, Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Maka sebetulnya tidak ada tindakan lain yang lebih penting daripada misa. Tidak ada.
Karena kalau tindakan lain, bahkan kalau itu martir, Anda mengorbankan diri, dibelah-belah, dipotong kepalanya, dijungkir balikkan, dibandingkan misa tidak sebanding. Karena kemartiran korban Anda itu tindakan manusia untuk Tuhan. Misa itu tindakan Tuhan untuk Anda, nggak bisa dibandingkan. Maka misa adalah tindakan yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting dari misa. Tidak ada. Just tidak ada. Dan tidak bisa dibandingkan. Maka kalau Anda sudah punya niat mau misa, malaikat pelindungnya udah senang sekali. Niat saja. Bahkan ada seorang santa yang mengatakan, kalau saya untuk terima komuni harus jalan kaki telanjang, siaka dari depan di atas bara api, saya akan jalan dengan sukacita. Karena itu penting, karena Tuhan yang datang. Sebesar itu. Maka tidak ada yang lebih penting dari misa. Jadi kalau jiwa kita sudah punya niat mau misa, malaikat pelindung sudah nari-nari. Tapi begitu hujan, nggak jadi. Aduh. Yang satu malaikat mau jalan, yang satu santo santa mau jalan kaki di atas bara api, ini hujan aja luntur. Ya karena tidak mengerti misa itu apa. Kalau mengerti, enggak pernah. Apapun yang terjadi, karena pada waktu misa, Allah sedang mengerjakan keselamatan kita. Maka tidak ada yang lebih penting. Jadi anak-anak kalau hari Minggu disuruh milih misa atau ke mall, milih kemana? Mall. Bagus. Orang tua harus ngajari itu. Orang tua harus ngajari itu. Meskipun anak-anak, mereka mengerti. Malaikat-malaikat mereka mengerti. Maka saudara-saudari terkasih, kalau para martir bisa sampai mati mempertahankan sakramen Maha Kudus, Hosti, Santo Tarsisius, Cayetanus, banyak yang lain, kita tidak usah sampai mati lah. Tapi kalau hanya hujan ya jangan malu tidak jadi ke gereja, itu aja lah. Tidak harus sampai mati-mati banget gitu. Tapi juga jangan kebangetan hanya karena nggak ada AC-nya, lalu hujan, tidak ada parkir, itu tidak ke gereja, tidak misa. Janganlah. Bolehlah sedikit mengerti tentang Ekaristi. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak. Ekaristi begitu penting dan itu harus diajarkan kepada anak-anak. Karena memang pada waktu Ekaristi itulah Tuhan memberikan dirinya, cintanya. Nanti dalam doa syukur agung bukan hanya urusan manusiawi sebetulnya. Malaikat, bala tentara surga, segala kerajaan bersukacita. Urusannya bukan hanya urusan datang ke gereja, misa, bukan. Ini masalah keselamatan seluruh dunia. Bahkan Santo Petrus Eimat mengatakan, dunia ini lebih mudah selamat tanpa matahari daripada tanpa Ekaristi. Kalau Anda membaca buku Rahasia Jiwa di Api Penyucian Maria Sima, jiwa-jiwa datang dan minta supaya dirayakan 3 Ekaristi, 3 misa. Dan ketika romonya kenal orang yang dimintakan itu, dan dia tahu betapa dalam hati tertentu berdosanya, dan romonya itu bilang, enak benar 3 misa selamat dia itu. Dan Maria Sima mengatakan, misa tidak pernah hanya 1 kali misa, 1 kali kematian Kristus cukup untuk menebus seluruh umat manusia. Apalagi 3 misa dan hanya 1 jiwa. Seperti itu pentingnya. Saya tidak tahu lagi bagaimana harus menjelaskan. Karena memang dari Yohanes, dari Chrysostomus juga, yang mengatakan bahwa apa itu misa? Dan Yohanes Chrysostomus mengatakan, saya tidak bisa menjelaskan misa. Karena semua kata yang ada untuk menjelaskan Ekaristi nggak bisa, nggak cukup. Semua cinta yang besar manusia dikumpulkan untuk membayangkan cinta Ekaristi nggak bisa. Seperti itu gambaran Ekaristi.
Maka mari kita mencintai Ekaristi dan mengerti. Ekaristilah surga di atas bumi. Ketika Allah dan manusia menjadi satu di dalam kasih. Dan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sudah selesai. Kalau kita sudah menerima hidup kekal, sudah selesai. Bahkan Anda menerima penderitaan yang sangat hebat, Anda tetap menang. Karena penderitaan itu akan berlalu, dan Anda tidak berlalu karena hidup kekal. Bahkan seluruh hidup Anda 70 tahun atau 80 tahun isinya menderita tok, menderita saja, sangat menderita. Anda tetap menang. Karena 70 tahun, 80 tahun itu akan berlalu. Dibandingkan kekekalan hidup Anda, tidak ada bandingannya. Maka Ekaristi adalah segala-galanya. Seandainya saya bisa membuat Anda mengerti tentang Ekaristi, saya itu kadang-kadang juga gemes, tapi ya sudahlah, karena susah ya, sudah begitu saja. Ngerti ya Ekaristi penting ya? Ya gitu ada.